Pak Ari, aku mau cerita. Gimana Aduh, Bu Surya? Kok rasa sedih banget sepertinya itu terlihat sedih. oh Pak ini, aduh ada satu siswa saya itu yang, aduh, dan ya tak apa ki gitu loh Pak. Saya bingung ini. Tak cerita ya. Bu gimana Bu itu kronologinya? Eh, aku tuh punya anak itu kalau diajak bicara gitu tuh nggak mau ngelihat ke aku. Terus Mhm, fokusnya itu kurang. Jadi iya, ngomong apa itu juga nyambungnya juga susah. mhm, Dan memang dia itu bahkan sempat tinggal kelas itu 2 kali, 2 Pak. kali. Oh, iya iya, Iya, tinggal kelasnya aja udah 2 kali dia itu. Terus ini di iya, kelas 5 ini, ya kalau nulis, tulisannya bagus, Pak. iya, Tulisannya bagus. Saya aja nggak menduga kalau dia istilahnya kok sampai nunggak 2 kali, tulisannya mhm, bagus kok gitu ya. Kan biasanya anak-anak bermasalah itu tulisannya jelek gitu ya. jelek, Terus iya. heeh, ini tulisannya bagus, rapi, lengkap gitu ya. Jadi dia sudah bagus di bahasa, tapi itu tadi Pak, mau matematika blast. Fokus Iya, susah sekali, dia susah sekali fokus. Terus kalau dia nggak bisa mengerjakan, itu badannya ubah KB Pak. Terus yang banget itu kukur-kukur, garuk-garuk iya, kepala, tengok-tengok, terus jadi badannya itu nggak bisa berhenti gitu. Wah, iya, terus apa namanya iki kudu tak apa yo. Memang nggak pelajaran dia hanya di bahasa Indonesia sama gambar sih bagus. gambar, Bahasa iya, Indonesia mending. Tapi yang lain, waduh, ini sudah kelas 5 kok kayak gini besok kalau ujian kelas 6 bagaimana? Aduh, iya, iya. Berarti anak waduh. tersebut ya Bu, lebih suka apa ya, hal kayak menulis, hal kayak apa ya, menggambar dan sebagainya. Kalau yang matematika, berhitung dan sebagainya kurang suka. Nah, menurut Ibu itu kok anak itu bisa apa ya, kurang dalam matematika dan sebagainya itu karena apa Bu? Atau nggak suka dengan materinya atau bagaimana Bu? Kalau matematika itu kalau dia diajak hitung itu sudah kayak ngeblank gitu. Ya dia Hmm, cuman rajin sih nulis gitu, tapi nggak nyambung, nggak nggak nyambung. nyambung. Mamanya kan di kelas 5 awal yang kemarin K13 itu kan Mhm, apa namanya pecahan ya pertama itu pecahan materi pecahan. Nah mhm, itu dengan penyebut sama gitu ya. Ya ke iya, penjumlahan sih masih mending-mending dia agak nyangkut gitu ya. Eh, 1/2 tambah mhm, eh, apa 1/4 tambah 2/4 gitu. Oh iya, mhm, 1 tambah 2 3, terus 4 tambah 4 8 gitu. Masih kayak gitu. Jadi kayak kalau konsep yang sudah cukup sulit, dia begitu susahnya. Terus IPA itu juga sebenarnya kan menyenangkan ya kalau orang lain iya ya. menyenangkan J. IPA, IPS itu juga lemah sekali. Yang memang agak sedikit menonjol hanya di bahasa Indonesianya gitu. Terus ini Pak, yo saya juga heran ini kok bisa sampai nunggak 2 kali ya anak ini ya gitu. J. Apa Untuk untuk yang matematika itu apakah semua materi atau cukup cuma yang, berupa berkaitan dengan angka? Kan matematika kan ada mungkin bangun datar, bangun luas heeh, itu. Nah itu. kalau itu belum belum anu ya Pak, saya belum nyampe ke sana karena ini materi Oh, kan baru pecahan, baru mmm, sebulan ini masuk oh, kan. Nah, nggih ini nggih, saya baru menyadari, iya anak anak bocah iki kok aneh banget kok, diajak ngomong, nggak mau menatap saya. mhm, Terus kemudian juga saya melihat dengan teman-temannya juga kurang akrab gitu. Terus mhm, memang bicaranya kayak terbata-bata gitu. Kayak kayak cara mmm, nggak normal itu loh, Pak. Jadi kayak oh. kurang gitu. Memang kayak anaknya kayak maaf kalau apa namanya timbangan itu ya kurang sak strip gitu loh. Emang bener. Mmm, oh, nggih Bu Surya, kalau, kalau semisal anak itu ditanya nggak bisa nggak mau ngomong yang menanyakan, itu penyebabnya karena dia malu atau karena dia takut Bu sebenarnya Bu? Menurut jenengan Bu? Kayaknya agak kurang bisa komunikasinya memang kurang bagus, Pak.
Karena Oh, teman-temannya juga dia nggak begitu akrab gitu loh. Saya memperhatikan nggih, ini kok temennya pada main, dia kayak sedikit nggih. menarik diri gitu. Mmm, nggih nggih nggih. Berarti, Ini mungkin ada semacam gangguan pada, apa ya, psikisnya mungkin gitu dengan anak tersebut atau iya, kemungkinan itu, Pak, kemungkinan. Saya tanya ke gurunya yang sebelum-sebelumnya, "Ini nggih, saiki kok bocah sing aneh itu kok ya, sing anu kok ya?" Iya, yang dari kecil itu aneh, dari kelas 1 itu sudah berbeda. Temennya pelajaran dia malah apa, marani gurune, nyandra gurune, datang ke nggih, gurunya, minta peluk, minta kayak pengen diperhatikan banget gitu. Terus mhm, memang kalau pelajaran dia agak susah untuk mengikuti gitu. Itu dari kelas mhm, 1. Terus gurunya itu mhm, sebenarnya sudah konsultasi sama orang tuanya gitu. nggih, Ibu ini ibu ini apa namanya, putrane ini kayak sepertinya butuh penanganan ekstra gitu ya. Tapi nggih, orang tuanya tidak bisa menerima. Nah, itu kemarin di kelas 2, di kelas 4 itu kan berhenti, kelas 2, kelas nggih, 4. Ya, dan memang guru-guru sebelumnya juga selain guru kelas 1, kemarin yang guru kelas 3 itu juga mengusulkan apa namanya, ketemu psikolog atau gimana gitu, mhm, ya ditolak sama 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 orang tuanya apa ya? ibunya. Heeh. Jadi ibunya itu tetap apa namanya, berpendapat bahwa Mhm, dia itu anak saya itu baik-baik saja gitu loh. Nah, mmm, kebalikannya Pak, ini kebetulan adiknya di kelas 2. mhm. Adiknya itu pinter banget, termasuk 5 besar lah. Adiknya itu pinter, Oh, nggih nggih. cenderung heeh, 180 derajat sama kakaknya pokoknya. Oh, nggih. Heeh. Itu, kan adiknya kan, apa ya, cukup cerdas lah termasuk cukup cerdas ya sedangkan dibanding kakaknya, apakah orang tuanya juga membeda-bedakan? Maksudnya itu nek bahasa Jawane iren lho, iren karo itu enggak atau yang jenengan tahu itu? Wah, ini yang saya belum mendalami ya, Pak. Berarti mungkin saya bisa, segera konsultasi ke orang tuanya ya, walaupun baru Nggih, satu bulan nggih bisa bersama saya, begitu. mungkin saya sudah, bisa ketemu sama orang tuanya ya, kemudian, "Kok adiknya pinter, kok ini, kok kok seperti ini?" Memang anaknya kelihatan berbeda, tidak seperti anak-anak yang normal yang lain, terutama ketika dia bicara. Ketika bicara Mmm, sama sekali kalau tidak memandang arah matanya ke tempat yang lain, dia nunduk mhm, biasanya gitu. Oh, ya, nggih berarti nggih nggih. pertama saya harus ke orang tuanya ya, Pak, ya. Nggih, Mungkin mungkin semoga dengan saya orang tuanya bisa dan mau menyadari bahwa anaknya ini butuh bantuan yang eh, orang yang profesional gitu ya, nggih. supaya saya nanti juga bisa menanganinya bagaimana di kelas saya harus berbuat apa gitu ya. Nggih Gitu. nggih. Nggih, Bu, ya karena pembelajaran itu kan harus, apa ya, harus ada kerjasama dari, orang tua. Kalau orang tua kurang mampu ya bisa orang tua mengusahakan ke pihak lain, mungkin psikolog ataupun praktis dan sebagainya gitu, Bu. Untuk, pembelajaran, jenengan sudah menerapkan contohnya kan dia nggak suka matematika, sukanya menulis menggambar. Nah, itu, jenengan mengantisipasinya dengan seperti apa, Bu? Dengan untuk menugaskan anak tersebut? Kalau apa namanya pelajaran biasa ya saya ikutkan pelajaran biasa, tapi Mhm. ini karena oh penjumlahan aja belum lancar, ya tak kasih penjumlahan aja teman-temannya Mmm, anu yang lain ya udah tak kasih penjumlahan dulu. Jadi anak mmm, ini yang kemarin kok kok anak ini agak anu ya, kalau dikit-dikit dia garuk-garuk, minga-mingu. Akhirnya saya dekatkan duduknya di tempat mhm, meja guru supaya saya lebih gampang mengontrol dia, melihat dia ngapain gitu ya, atau ngerurui dia ketika sedang tidak fokus gitu. nggih Akhirnya duduknya saya letakkan di dekat dengan meja saya, nggih, itu. Tapi kok tetap anak ini, kalau mengikuti pelajaran berat gitu ya, berat, oh nggih, fokusnya fokusnya itu sering blank gitu ya, anaknya itu kayak blank mmm, gitu, kalau nggih, udah nggak bisa ya udah blank, kosong kosong aja gitu pekerjaannya mmm, dia.
kerjakan. Kalau dia udah nggak bisa, ya udah kosongin gitu. Jujur banget tanya Iya. terlalu jujur itu. Udah kosong gitu. Udah, Kosong sih. kok belum dikerjakan Mas? Aku nggak bisa gitu. Aku nggak bisa. Aku nggak tahu gitu ya. Nah, kalau Jadi dibilangin pelan-pelan itu ya adanya kalau mamanya pelajaran lain itu ada yang nyantol walaupun sedikit gitu ya. mhm, mhm. Ke dia saya harus pelan gitu, harus Oke, pelan, harus sabar lah mengulang lagi gitu. Cuman oke, kalau pelajaran seperti itu. oke. Dan Jadi Bu, untuk rencana jenengan untuk membuat penilaiannya itu seperti apa? Dengan anak tersebut atau menurunkan KD-nya, maaf menurunkan standarnya atau bagaimana dengan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, Bu? ini termasuk salah satu yang baru saya temui ya. Saya punya anak yang Oke, eh, klub apa kekurangannya itu banget gitu ya. Jadi ini mungkin mhm, salah satu ini penerapan saya untuk bagaimana terhadap anak yang berbeda gitu ya. Ya oke, mungkin saya akan membedakan juga untuk standar penilaian terhadap dia. Itu mungkin mmm, ya. Dia mungkin kemampuannya hanya di penjumlahan ya udah tak kasih di apa namanya penjumlahan gitu ya. Kalau mmm, bahasa Indonesia dia anu apa bahkan teman-temannya itu yang ide pokok aja pada nggak bisa. mhm, Dia itu nggih. pinter loh Pak. Iya Oh, itu nggih, saya yang nggih, gitu. nggih. Ini kalau ide pokok kok pinter padahal teman-temannya nyari ide pokok itu kan susah banget. Susah, nggih, Dia itu nggih. sangat mudah menemukan ide pokok. Nah, ini berarti Nggih, dia apa kemampuannya itu ada di sana gitu ya. Mungkin yang akan saya mmm, kembangkan kemampuan di bahasanya. Kemudian gambarnya itu bagus, Pak. mhm, Bentuk gambarnya itu sudah lebihlah dari kelas 5 itu ya. Coret-coretannya bagus, bentuknya bagus, nggih, pewarnaannya bagus. Jadi mungkin yang di kekuatannya dia akan saya lebihkan yang ketinggalan banget ya. Mungkin nggih, apa, saya turunkan standarnya betul, terus saya mungkin ini minta ke orang tuanya, andai ada judge dari si mhm. yang bagaimana, nah ini kan bisa saya gunakan untuk dasar saya menurunkan standarnya gitu. Nggih, Bu. Terus untuk pembelajarannya, Bu, jenengan, mau merancang pembelajaran seperti apa agar, semua bisa, apa ya, terlayani dengan baik, entah itu anak yang tersebut bisa terlayani dengan baik, anak yang biasa juga terlayani dengan baik, mungkin ada ide yang ingin jenengan lakukan dalam pembelajaran itu? Nah ini kayaknya bisa anu ya Pak ya, bisa menggunakan, eee, pembelajaran diferensiasi Mmm, nih ya Pak ya. nggih, Bu, Oke, nggih. saya akan susun, pembelajaran berdiferensiasi nanti, terutama yang di hasilnya, Pak. Kan dia pinter Mhm, gambar, dia pinter nggih, gambar, dia pinter berbahasa, jadi dia bisa mungkin saya arahkan ke sana gitu. Iya iya, terima mmm, kasih ini tercetus ide. sih, Bu, sih, Iya. eee, Ya semoga aja dengan, berdiferensiasi ini juga bisa memfasilitasi dia jadi, apa ya, anak yang lebih bersemangat lagi untuk belajar, tidak hanya di nggih, kemampuan dia yang bahasa Indonesia ya. Kemungkinan kalau nggih, bagus ini yang nulis dan sebagainya, PPKN semoga juga, iya, bisa menyusul lebih bagus, IPS juga bagus. Mungkin yang eksak dia yang mungkin yang parah gitu ya. nggih. Mhm mhm. Iya, Bu, Iya menurut saya juga berdiferensiasi juga sangat tepat ya digunakan untuk jenengan Ibu gunakan untuk ini, apa, memfasilitasi semua murid yang ada di kelas Ibu, termasuk murid yang udah kemampuannya tinggi dan ada anak yang tersebut tadi. Jadi, solusi Ibu sangat menurut saya sangat tepat sekali Bu dengan, rencana pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kira-kira, penerapannya akan seperti apa, Bu? Mulai kapan atau, gimana ke depannya, Bu? iya. Sesegera mungkinlah Pak ini, daripada saya nanti pusing pusing anak-anaknya nggak bisa ngikutin pelajaran yang lain dan, Mhm, dia sebenarnya tidak mengganggu, cuman ketika oke. kalau dia udah blank itu gerak, badannya gerak, sampai kadang, Mmm, nggak hanya gerak anu, cepet jalan-jalan juga. Mungkin dengan diferensiasi ini semoga dia, bisa mengontrol itu gitu ya, biar nggak,
tidak terlalu seperti kalau di pandangan anak-anak lain kan, anak ini mengganggu gitu ya. Nggih. Gitu. Nggih, Bu, Terima kasih nggih. Pak, Nggih, atas Bu. pencerahannya hari ini. Saya, jadi punya ide segera, bertemu dengan orang tuanya dan juga Nggih. pembelajaran berdiferensiasi Nggih, Bu, tadi. Matur nggih. suwun, Pak. Nggih, terima kasih, Bu, sama-sama.